budaya kayak gitu. Maka kita juga di situ kita juga berperang di situ gitu. Kita harusnya berdakwah, dan berdakwah itu tidak harus menjadi seorang ustazah kayak gitu, terus menjadi seorang pemateri atau pembicara, tapi kehadirannya kita yang bisa mengingatkan, ya lagi-lagi mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu juga sebagai bentuk dakwah gitu. Jadi untuk teman-teman yang apa yang mempunyai mungkin teman-teman yang punya pemikiran feminisme itu ya, kita pelan-pelan gitu ya, kita tetap menjadi teman mereka gitu, jangan sampai kita memusuhi mereka atau berdebat kursi dan tidak ujungnya, tapi kita yang paling tahu gitu teman kita gitu, bagaimana cara untuk mengingatkannya gitu. Terus habis itu dia mungkin gak secara frontal juga langsung gitu, tapi pelan-pelan kayak gitu, bisa jadi lewat postingan-postingan kita gitu ya. Maka karena sekarang juga dakwahnya juga era digital ya teman-teman, jadi via sosial media gitu. Jadi bismillah, pelan-pelan aja. Intinya kita sekarang alhamdulillah ada 15 orang teman-teman di sini yang sudah Allah pilih gitu ya, barakallahu fikum. Ini menjadi kesempatan yang sangat sangat langka sekali gitu ya. Karena kan karena ya itu, nggak semua orang tuh dilembutkan hatinya, nggak semua orang itu digerakkan hatinya untuk bisa masuk ke forum-forum seperti ini. Dan forum-forum seperti ini tuh adalah itu untuk kita tuh saling mengingatkan ya teman-teman itu. Jadi nggak apa-apa, bismillah, pelan-pelan ya teman-teman. Kita semua di sini sedang berjuang dan berperang di medan yang masing-masing gitu, pasti, karena pasti semua Pertama-tama jazakumullah khairan katsir ya kepada Dek Syifa yang sudah mengundang dan teman-teman dari FK UNR ya, Masya Allah. Ini kesempatan yang luar biasa dan tema yang usulkan juga Masya Allah ya, luar biasa, tidak salah. Dan mungkin disclaimer dulu sebelumnya teman-teman, di sini ya karena saya sebenarnya kita sharing-sharing aja, kita diskusi aja, insya Allah santai, tapi mungkin memang agak sedikit berat kayak gitu, tapi insya Allah saya mencoba untuk membawanya secara ringan kayak gitu ya, biar bisa dipahami untuk kita semua kayak gitu. Dan saya juga di sini ngambil banyak sumbernya itu dari bukunya Ustaz Felixial, teman-teman. Ada yang tahu buku ini ada tidak? Wanita Berkarir Surga ya. Ini buku yang Ustaz Felixial dan tim dakwah dari Hijab Alila, beliau dan tim dakwah Hijab Alila itu membuat buku yang khususnya membahas tentang feminisme, dan insya Allah beberapa dan hampir ya sebenarnya sumber yang saya ambil ini dari buku ini. Dan juga satu lagi yang saya gunakan itu buku materi dasar Islam, materi dasar Islam mulai akar hingga daunnya. Ini dari Ustadz Arif Iskandar kayak gitu ya. Saya izin share screen ya, semoga insya Allah bisa share screen dulu. Dan semoga juga waktunya bisa ya, insya Allah ada waktu untuk sharing diskusi juga nantinya. Dan saya mungkin tadi minta maaf kalau agak sedikit terlambat karena alhamdulillah ya sekarang lagi di rumah, jadi kalau di rumah tuh biasa mengerjakan domestiknya dulu gitu, ngejemput ada, nganter ada segala macamnya. Terus tadi dikirain jam 4 mungkin ya udah bisa, qadarullah masih ada urusan lainnya. Ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Siap-siap. Ini saya coba. Nah, ini sebenarnya ada 40 slide kurang lebih, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa sih, ini lebih karena saya tuh makhluk visual ya teman-teman. Ya suka banget sama hal-hal yang bervisualis, dan ketika belajar ya itu juga enak banget kalau misalnya tuh ada satu panduan yang bisa kita lihat gitu. Jadi eye catching gitu, nggak cuman monoton suara Fatimah saja gitu. Dan di sini saya juga insya Allah pinginnya teman-teman untuk aktif ya.
aktif, misalnya kalau ada saya kayak minta teman-teman untuk minta tanggapan atau misalnya untuk menjawab sesuatu meminta opini kayak gitu ya teman-teman, boleh banget buat open mic kayak gitu, karena kan di sini kita juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, jadi gak apa-apa banget kayak gitu, karena salah satu dari adab menuntut ilmu adalah untuk aktif ya, mendengarkan dan juga ketika ada pertanyaan itu ya bisa dijawab gitu. Oke, bismillah. Ya. Oke, jadi insya Allah kita hari ini akan sedikit mengulas tentang ideologi feminisme dalam perspektif Islam oleh Sobat Karim. Kayak gitu ya. Nah, ini sedikit kerangka berpikirnya, alur cerita ataupun diskusinya. Kita akan pertama membahas tentang sejarah ya, karena tidak terlepas dari sejarah, yaitu history kaum wanita saat itu, lalu memahami sebuah ideologi sendiri. Sebelum kita masuk ke ideologi feminismenya, kita memahami apa itu mabda ataupun ideologi dan 3 ideologi besar. Lalu how it all started, dan juga kita setelah itu akan membahas tentang Islam sebagai semua solusi. Lalu how Allah protects muslimah, kemuliaan wanita dalam Islam, dan ini satu lagi sebenarnya solusi ataupun apa yang kita bisa lakukan sebagai muslimah saat ini gitu ya. Oke, bismillah. As I said before, sebelum kita mulai, coba teman-teman di kolom chat diramaikan. Teman-teman di sini mau jadi full-time mother atau part-time mother? Boleh nih dijawab dulu. Saya bisa lihatnya ya. Alhamdulillah. Oke, gimana? Coba dijawab. Atau mau on mic juga nggak apa-apa. Part-time, oke. Part-time. Ada lagi. Part-time teh. Oke, kebanyakan part-time. Coba kalau gitu, I ask another question. Why part-time? Kenapa part-time? Dan mungkin selain itunya apa gitu. Kalau ini part-time mother, berarti other half-nya itu apa? Ini kayaknya. Karena pengen jadi dokter juga, Masya Allah. Iya ya, jadi oke, berarti kalau gitu sebenarnya bukan part time ya teman-teman, tapi nyambi gitu ya, full time-nya as a mother. Tetapi selain itu jadi dokter atau apa? Teman-teman di sini selain jurusan apa, karena mungkin fakultas kedokteran jadi semuanya dokter nih atau gimana? Ada yang lain? Atau mungkin selain jadi dokter ada yang mau jadi apa? Chef or teacher atau apa? Coba profesi teman-teman selain jadi dokter, mungkin ada nggak yang selain jadi dokter? Ini baru satu aja nih dari Fatimah juga ya, Masya Allah namanya. Ada nggak? Mungkin karena kita kebanyakan dokter kedokterannya Fatimah, jadi siap. Iya, Masya Allah. Jadi thank you. Ya, jadi apa namanya itu actually you guys are gonna be a full time mother. Tetap kayak prioritas utamanya kita akan menjadi seorang istri dan seorang ibu gitu. Tapi kerja sampingan kita adalah menjadi seorang dokter yang akan berkiprah di umat gitu, di masyarakat atau di social life-nya kita. Nah, oke. Terus habis itu nih biasanya komentar netizen be like, udah jadi janda dulu aja gitu, nikahnya nanti aja gitu. Terus ada juga yang bilang, nikah dulu aja sister gitu ya, nanti baru kerja gitu. Terus emang dirimu gak mau lanjut S2 apa? Terus habis itu kok malah kerja sih tapi gak nikah-nikah, atau misalnya kok gak punya anak-anak kayak gitu, komentar-komentar netizen yang kadang-kadang mungkin cukup pedas juga gitu ya. Tetapi ya it's out of our control ya teman-teman. Oke, Afwan ya, karena ini kayaknya harus saya exitin dulu biar nggak terlalu ngeganggu. Oke. Ya, itu karena ketika ketika kita membuat satu pilihan gitu ya, pastinya konsekuensinya ada aja gitu ya akan komentari. Tapi again, fokus on what we can control. Kita fokus ke hal-hal yang bisa di ranah kita, yang bisa kita kontrol tuh apa? Oke, our emotion, our perasaan kita gitu ya, feelings kita. Terus habis itu bagaimana reaksi kita dan respon kita menanggapi komentar netizen dan netizen itu gitu ya. Nah, dan nanti mungkin karena tadi ya teman-teman kan saya tanya juga tentang mau jadi full time atau part time gitu. Terus habis itu ya nanti ada yang akan menjadi dokter, itu pasti akan ada yang bilang, ya kenapa nggak di rumah aja terus kayak gitu. Terus kenapa masih jadi dokter kayak gitu.
Pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kalau misalnya itu relate ya sama teman-teman, sebelum nanti kita bahas tentang feminisme, sebenarnya teman-teman juga harus memahami dulu konsep diri seorang muslimah itu seperti apa. Karena kita tidak bisa memberikan solusi gitu ya terhadap pemikiran ini sebelum kita memahami siapa diri kita gitu. Dan sebenarnya pembahasan ini alhamdulillah sudah pernah saya bahas juga ya teman-teman. Nah, di sini ada 2 link, yang satu dari full sekitar 1 hour dari Teh Febrianti kalau teman-teman tahu, dan habis itu satu lagi ini saya sendiri waktu itu membawa pembahasan topik tentang seperti yang Allah mau gitu ya, apa sih yang Allah mau dari kita gitu, dan terkhusus seorang muslimah kayak gitu. Nah, intinya kayak gitu ya, semua berawal dari informasi ya dan referensi atau pengetahuan kita terhadap kehidupan kayak gitu. Jadi misalnya kita cara pandang hidup kita itu sesuai dengan our experience gitu ya, tentang pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui, dan juga our reference gitu, semua referensi ilmu ya, terutama tentang ilmu. Jadi kalau di sini tentang kebanyakannya kayak kesehatan misalnya kayak kedokteran, ya berarti nggak jauh-jauh dari situ gitu ya, pasti akan selalu dikaitkan tentang tentang kesehatan kayak gitu. Nah, untuk kita bisa lebih baik lagi, berarti kita harus memperkaya ilmu kita yang tadi ya, udah sempat juga disinggung oleh MC, untuk menambah wawasan kita kayak gitu. Nah, maka cara pandang kehidupan ini akan menentukan bagaimana kita akan bersikap gitu ya, atau karakternya kita, syakhsiahnya kita gitu. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman kalau lagi ada waktu luang kayak gitu bisa tuh untuk melihat kayak tentang bagaimana menentukan konsep diri seorang muslimah yang benar kayak gitu ya. Ini cuma sekedar informasi tambahan aja gitu. Karena itu ya, sebelum kita ngebahas jauh tentang ideologi yang lainnya, kita harus pasti memahami ideologi Islam itu seperti apa. Oke, so seperti di kerangka berpikir tadi, kita mulai dari sejarah gitu ya. Yuk kita buka sejarah. Let's find out the history of the woman in the past gitu ya. Kok bisa sih kayak gagasan atau pemikiran feminisme ini muncul itu. Tadi kan udah disinggung juga ya, dia tuh muncul di abad ke-18, 19 kayak gitu. Dan siapakah yang melahirkan ide tersebut? Nah, we will find out. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa peradaban ya. Salah satu peradaban saat itu adalah Yunani ya, yang paling populer itu Yunani, Romawi ya, Bizantium, Mesopotamia, stuff like that. Nah, di Yunani sendiri teman-teman, jika kita mengkaji sejarah peradaban kuno gitu ya, maka dapat dilihat bahwa di mana wanita itu sangat dilecehkan gitu ya, di peradaban kuno ini, khususnya di Yunani ini gitu ya, karena mereka itu diklasifikasikan berdasarkan latar background-nya mereka gitu dan juga tugasnya. For example, orang-orang yang elit saat itu ya, anak-anak sultan ya mungkin, itu mereka itu dikekang di istana, jadi mereka tidak boleh keluar dan mereka hanya kayak selayaknya di penjara aja gitu ya. Dan ini mungkin teman-teman udah pasti sudah lihat ya dalam kayak film-film western, terus ya terutama western ya atau European movies gitu atau film, itu banyak banget kan yang pokoknya mereka tuh dilarang untuk keluar kayak gitu. Dan sebalikannya gitu ya, kebalikannya on the other side gitu ya, meanwhile wanita-wanita yang dari kalangan menengah ke bawah ataupun dari ekonomi yang financially not stable kayak gitu, mereka diperjualbelikan gitu ya, diperjualkan menjadi budak atau menjadi babysitter atau mungkin pekerjaan yang tidak layak gitu ya, yang dimana memang konotasinya itu hanya sebagai pemuas kaum pria kayak gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak di Romawi, hampir di seluruh peradaban seperti itu gitu ya. Dan di Romawi pun sama gitu ya, mereka para wanita itu disandingkan dengan budak ya, dengan pembantu gitu ya, dan mereka tuh hanya untuk menenangkan dan menguntungkan tuannya gitu ya. Jadi iya itu tadi ya, pemuas kaum lelaki gitu ya, dan mereka juga saat itu tidak diizinkan untuk mengambil pilihan atau mendapatkan hak gitu dalam urusan apapun, baik itu politik, ekonomi, tidak dibolehkan untuk memiliki harta atau mendapatkan ownership gitu ya dari hartanya mereka gitu. Terus dan juga kalau di India gitu ya, langsung aja kalau di India juga itu kayak mereka tuh sampai
ketika memanggil tuannya ataupun mungkin suaminya itu mereka bilangnya itu kayak sebagai Tuhan gitu. Saking harus memuja kaum lelaki gitu, atau menjaga kaum lelaki ini gitu. Jadi mereka kayak bilang yang mulia gitu, sampai bilang itu apa tahap ya Tuhan gitu. Jadi kayak menuhankan kayak gitu. Dan di India pun wanita itu sebagai barang pelengkap ya, pelengkap bagi kaum pria. Dan ada juga yang namanya itu tradisinya itu tradisi Sumangali Dharma itu, yang berarti kesetiaan dan pelayanan seksual secara total seorang istri kepada suaminya yang tadi ya. Jadi kayak secara total banget gitu, totalitas untuk pokoknya apapun yang suami inginkan aku harus berikan kayak gitu. Dan sampai saat itu juga jika suami meninggal gitu, jika saat itu suaminya meninggal, karena kan sangat menuhankan kayak gitu, janda-janda ini yang sudah ditinggalkan suaminya, mereka melakukan tradisi sati. Tradisi sati ini apa? Yaitu tradisi membunuh dirinya sendiri, suicide kayak gitu ya, sebagai bukti pengabdian terhadap suaminya. Jadi separah itu gitu ya. Dan apa namanya ya, kalau mungkin ditanya juga ini apa ada kenapa gitu sampai ada hal-hal seperti ini terjadi, ya itu mungkin harus lebih lebih dalam lagi ya. Tapi ya saat itu memang peradaban apa namanya sebelum apa Islam apa pemikiran Islam atau Islam hadir ke area-area ini atau wilayah-wilayah ini, mereka sangat apa namanya itu kayak pokoknya intinya merendahkan kaum wanita ya. Belum ini ya, belum lagi di Eropa dan di Cina. Kalau di Cina sendiri yaitu human trafficking, mungkin kalau kita tahu ya, kayak sebagai gadis-gadis dijual sebagai budak kepada orang kaya atau bahkan keluarganya sendiri gitu. Jadi keluarga sendiri yang membudakkan gadis-gadis kecil atau anak-anak perempuan kecil ini kayak gitu. Dan di Arab yang seperti kita tahu juga ya, anak perempuan itu sebagai aib keluarga, maka mereka dikubur hidup-hidup. Dan di Eropa juga saat itu kan lagi banyak wabah penyakit. Dan yang tadi ya apa sudah disinggung juga, bahkan perempuan itu disangka sebagai witchcraft. Dan teman-teman mungkin ada pecinta Marvel di sini nggak? Ada yang tahu Wanda, Scarlet Queen atau gimana, itu kan sangat mencerminkan kalau wanita itu roh jahat kayak gitu, ataupun menampung setan kayak gitu. Dan ya itu mereka punya pandangan bahwa salah satu kenapa adanya wabah atau penyakit itu gara-gara kaum wanita itu. Dan saat itu juga pada tahun 1481 hingga 1499 Mahkamah Inkuisisi gereja membakar 10.000 orang lebih ya orang, dan 70% dari 10.000 ini adalah kaum wanita, janda, anak perempuan, remaja, intinya kaum wanita gitu. Sangat mengerikan sekali ya kayak gitu. Nah, kalau di mari kita sekarang lihat kalau di agama Yahudi dan Nasrani ini perempuan itu dianggap seperti apa sih? Nah, kalau dianggap dari Nasrani dan Yahudi, mereka menganggap wanita sebagai makhluk yang penuh dosa gitu ya. Karena mungkin kalau kita lihat dari pemahamannya mereka itu yang Siti Hawa ataupun Eve ya, itu yang memakan buah khuldi yang mengeluarkan Adam dari surga gitu, dari surga. Jadi makanya mereka itu kayak bilang kalau Eve ini yang dosa pertama, yang dosa besar kayak gitu, dan akan mengalir ke seluruh anak Adam. Dan itu maka mereka menganggap ia sebagai ibu dari semua kesengsaraan gitu. Sangat sakit banget ya kalau misalnya kita dengar kayak gitu. Dan terus di Nasrani di kitabnya waktu itu bilang ada satu kayak mungkin dibilangnya chapter verse kayak gitu. Lagi pula bukan Adam yang tertipu, melainkan perempuan itulah yang tertipu dan jatuh ke dalam dosa ya kayak gitu. Dan ada juga kalau nggak salah ilustrasi kalau perempuan itu sebagai ular ya kayak gitu. Jadi ya intinya di Yahudi sendiri pun wanita dianggap sebagai sumber itu penyakit. Jadi juga kedudukannya dianggap lebih rendah daripada khadim. Khadim itu pembantu kayak gitu, pembantu laki-laki. Kemudian seorang ayah boleh menjual anak perempuannya, bahkan dalam doanya kaum pria Yahudi wajib membaca doa untuk tidak menjadikanku seorang kafir atau seorang wanita atau budak belian dosa kayak gitu. Dan ini
pandangan wanita dari perspektif agama Nasrani dan Yahudi. Nah, gitu. Jadi ini ya, kayak kenapa mungkin para feminis ini bisa munculnya itu karena itu dulunya memang mereka sangat dilecehkan gitu ya. Nah, sebelum kita ke situ, kita coba bahas sedikit tentang definisi mabda ataupun yang namanya itu ideologi. Apa sih ideologi kayak gitu? Teman-teman mungkin di sini ada yang sudah tahu apa itu mabda? Pernah dengar belum? Ada yang pernah dengar mabda itu apa? Oh, itu tadi ada yang jawab, dosen teh, Masya Allah. Nita Karil. Oke, businesswoman. Ya, ada yang tahu apa itu mabda sebelum dilanjutkan? Saya pribadi belum sih, Teh. Belum. Oke, Iya, yang belum. lain? Mungkin teman-teman yang lain belum pernah dengar, Teh. Ada yang di chat. Oke, ya. Bismillah ya. Jadi, apa itu mabda? Mabda itu sebenarnya kata lain dari ideologi ya. Dan dari buku Al-Fikr Al-Islami, Ustadz Muhammad Ismail, beliau menuliskan bahwa mabda adalah suatu keyakinan dasar yang bersifat rasional yang kemudian melahirkan sistem ataupun sekumpulan aturan hidup. Jadi, dia itu mempunyai sistem ataupun aturan hidup yang dimana kayak kita terapkan. Kayak salah satu yang mungkin yang kita ketahui sebagai ideologi misalnya Pancasila kayak gitu kan. Ini suatu keyakinan dasar disebut ideologi jika ia memiliki dua syarat, yaitu ada fikriyah, yaitu idea, dan juga ada thoriqah, ada jalan ataupun metode penerapan ide tersebut gitu. Jika tidak dimiliki kedua hal tersebut, maka keyakinan dasar tidak bisa dikatakan sebagai ideologi. Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani dalam kitab Nizam Al-Islam menjelaskan bahwa akidah merupakan pemikiran yang menyeluruh tentang kehidupan dunia. Nah, makanya ini ya, tiap ideologi itu akan mempunyai akidah sendiri, sumber sendiri, mereka dapat dari mana, hukumnya juga. Nah, insya Allah kita akan bahas setelah slide ini ya. Nah, jadi akidah merupakan pemikiran yang menyeluruh tentang kehidupan dunia, kehidupan sebelumnya dan kehidupan setelahnya, dan bagaimana hubungan antar dunia dari sebelum dan sesudah itu berhubungan kayak gitu. Nah, dari akidah ini lahirlah sistem ataupun aturan-aturan hidup yang mencakup berbagai macam problem kehidupan itu. Jadi bagaimana ideologi ini akan memecahkan problem gitu ya, ataupun solusi dari setiap problem ini. Nah, kalau kita lihat ini ya, fikriyah dan thoriqah, metode aplikasi. Nah, ini saya ngambil ya dari buku materi dasar Islam ini, tiga ideologi yang sangat famous gitu ya. Dan sebenarnya ideologi misalnya kayak feminisme, ada juga matriksisme, ada juga banyak banget ya. Itu lahir dari di antara kapitalisme atau sosialisme gitu ya. Nah, kalau dari Islam sendiri sumbernya jelas gitu ya, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam gitu ya, sebagai Rasul Allah kayak gitu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu kalau kapitalisme itu sebenarnya dari mana? Sumbernya dari akal manusia yang sangat amat terbatas, yang tidak bisa menerka future gitu ya, dan juga dan gak semua misalnya apa yang Allah katakan itu bisa kita cerna kayak gitu. Dan sama sosialisme juga sama dari akal manusia yang terbatas. Nah, tadi ya akidah. Nah, coba kita lihat akidah Islam itu apa? Ya, syahadat ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kalau akidah dalam kutip ya, kapitalisme itu apa? Sekularisme gitu, pemisahan antara agama dari kehidupan. Dan sosialisme itu sosialisme akidahnya itu materialisme, keyakinan bahwa materi sebagai sumber segalanya, dan atau ateism gitu ya, menafikan eksistensi Tuhan. Jadi kalau sosialis dia tidak dia menuhankan materi ya gitu intinya. Dan kalau kapitalis mereka percaya adanya Tuhan gitu, mereka tahu adanya agama, tapi mereka tidak ingin menerapkan hukum-hukum atau aturan-aturan agama itu dalam kehidupannya, jadi memisahkan kayak gitu. Nah, dan sebentar, oke ya, dan untuk apakah
kan agama itu harus sesuai dengan fitrah ya, fitrah manusia. Ini juga sebenarnya pembahasannya panjang banget ya kalau masalah fitrah manusia, tapi di sini singkatnya aja, kalau Islam itu sesuai karena Islam menetapkan manusia itu lemah, oleh sebab itu segala aturan apapun harus berasal dari Allah Subhanahu wa taala lewat wahyunya. Dan ini jelas tidak sesuai karena di satu sisi mengakui ya keberadaan Tuhan, tapi di sisi lain manusialah yang dianggap layak untuk menetapkan aturan hidup karena tadi akalnya dari manusia dan manusia yang akan membuat aturan-aturannya gitu. Dan ini untuk sosialisme tidak sesuai disebabkan tidak meyakini adanya pencipta dan manusia dianggap untuk sebagai sumber ataupun pusat segalanya. Tujuan ataupun tolak ukur kebahagiaannya ini jelas-jelas dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini kepuasan materi atau jasadiah, nafsu ya intinya kayak gitu. Apapun yang mengasyikkan yang enak gitu ya akan dilakukan, dan untuk yang sosialis itu yang materi. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi nih sama teman-teman. Kira-kira feminisme ini lahir dari yang mana? Jelas bukan Islam, yaitu kapitalis atau sosialisme. Coba bisa dibantu. Ya, teman-teman, satu aja, 1-2 orang aja, kira-kira nggak apa-apa. Oh, ini kayaknya ada satu chat. Oh, belum. Gimana? Kira-kira nih, sosialis atau iya, gimana? Atau KKMC boleh bantu? Mungkin kalau saya kapitalisme. Oke. Kapitalisme, why? Karena dia kan mengagungkan manusia punya kekuatan gitu. Kalau feminisme juga artinya juga apa ya, menuntut kebebasan untuk perempuan gitu. Jadi mungkin kapitalisme itu yang membuat apa ya, lahirnya feminisme itu. Oke, thank you. Ya, terima kasih banyak. Dan itu ya betul ya, nanti kita akan bahas. Mungkin ini bisa kita skip aja, tapi hanya bisa jadi tambahan aja buat teman-teman. Ada pun juga dasar perekonomian gitu, karena tadi ada hukum-hukumnya, terus ada juga politik ekonomi kayak gitu. Dan nah ini kita lebih fokusnya ke sumber hukum dan penetapan penerapannya. Nah, kalau Islam itu kan jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah gitu ya, wahyu Allah. Nah, ini sumber hukumnya tadi yaitu akal manusia, dan untuk sosialisme sosialis itu materi ataupun alat-alat produksi. Nah, bagaimana cara mereka menerapkan hukum-hukum tersebut? Ini kalau dalam Islam itu ada daulah Islamiyah yang namanya kewenangan atau kewenangan negara Islam dengan dukungan ketakwaan individual dan masyarakat serta kontrol oleh masyarakat. Nah, untuk kapitalisme melalui kedaulatan negara dasar kebebasan tadi ya, kebebasan freedom ya. Mereka selalu menjunjung tinggi kata-kata freedom gitu. Individu atau negara untuk menyambil kebebasan individual, dan untuk sosialis itu mutlak melalui negara dengan menggunakan tangan besi. Nah, ini ya kewenangan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, manusia, dan ini pandangan masyarakat. Terus, nah ini kita coba lihat di sini ikatan dan perbuatan. Nanti insya Allah PPT-nya PDF-nya akan di-share. Tadi udah di-share sih ke Syifa kayak gitu. Nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman. Ini seluruh perbuatan terkait dengan hukum syara, semuanya pasti ada hukum syara gitu ya. Perbuatan bebas dilakukan bila sesuai dengan hukum syara, dan untuk ini ya tadi serba bebas ya, liberalisme dalam masalah akidah, pendapat, pemikiran, dan kebebasan pribadi. Dan untuk materialis atau sosialis ini tidak ada kebebasan dalam akidah dan pemilikan dalam perbuatan bebas. Gitu. Ini hukum syariah, kemaslahatan, dan ketentuan ditentukan oleh negara. Nah, kita lihat ideologi feminisme karena sebenarnya untuk bagiannya sendiri tidak ada, tapi ini hanya dari pemahaman saya saja kayak gitu ya. Nah, untuk awal munculnya itu kan tadi ya, reaksi dari wanita atas pria, ataupun reaksi dari wanita atas apa yang sudah dilakukan oleh pria pada peradaban itu ya, pada 18-19 kayak gitu. Dan sumbernya jelas dari akal manusia, karena tadi ya itu dia sebenarnya turunnya tuh dari akar kapitalis kayak gitu, dan dasar akidahnya sama, dia juga memisahkan antara
antara agama dan kehidupan. Lalu tolak ukurnya ya materialistik gitu, karena kan nanti dia jatuhnya itu tolak ukur kebahagiaan itu ketika dia bisa setara ya dengan laki-laki, ataupun kenapa materialis, maksudnya itu kayak dalam artian jabatan, ekonomi, hak-hak memilih, politik kayak gitu, which is duniawi kayak gitu. Dan ikatan perbuatannya tadi liberal, bebas, standar perilakunya kemaslahatan wanita, yang dimana pokoknya kalau itu menguntungkan wanita dia akan memperjuangkannya kayak gitu. Dan metode penerapan adalah kesetaraan dengan hak, mempunyai hak yang sama dengan pria. Nah, terus mereka bilang ya stop discrimination, jangan mendiskriminasi, udah cukup kayak gitu. Nah, maka mereka mulai tuh untuk menuntut gagasan-gagasan kesetaraan gender gitu ya. Karena di situ mereka udah kayak muak dengan perilaku penindasan dan pelecehan dari yang mereka dapati gitu ya dari para kaum laki-laki ini. Maka disitulah muncul ide gagasan untuk gender equality gitu ya. Nah, sebelum mungkin kita bahas tentang gender equality tersebut gitu ya. Jadi gerakan feminisme ini berhasil menarik perhatian penduduk dunia untuk memperhatikan hak-hak wanita. Setelah mereka mendapatkan legalitas ya atau per-organization kayak gitu yang legal untuk perlindungan terhadap hak wanita kayak gitu, mereka mulai mengembangkan dan menunjukkan jati dirinya gitu. Jadi mulai speak out and being vocal gitu ya. Dan mereka tidak mau disetir kembali oleh para kaum laki-laki untuk dianggap sebagai makhluk yang rendah dan lemah kayak gitu, dan tidak berharga. Tetapi kan sebenarnya memang yang dibilang bukan rendah ya, tapi lemah itu tidak hanya perempuan, tapi perempuan dan laki-laki, karena manusia itu memang lemah. Kita tidak ada apa-apanya gitu kalau Allah tidak menurunkan pertolongannya kayak gitu ya. Misalnya salah satu gagasan gitu yang mereka inginkan adalah persamaan hak untuk memilih gitu ya. Jadi mereka itu ingin semua yang freedom of choice tadi ya, hak untuk memilih, dan mereka juga bisa mendapatkan hak-hak yang sama kayak gitu. Terus gerakan ini juga mengarahkan pada upaya mempersiapkan kaum wanita dalam pendidikan, ekonomi gitu ya. Terus untuk bersaing bebas dalam industri ataupun dalam pekerjaan kayak gitu. Lalu adanya juga di sisi lain tuh tentang kekerasan juga gitu ya, karena kan mereka juga mendapatkan kekerasan gitu. Jadi kayak mereka dapat ya pokoknya ini ya, teman-teman bisa baca sendiri, ada mereka mendapatkan kekerasan secara emosional atau psikologi atau even physical kayak gitu. Terus dieksploitasi, dan mereka juga mendapatkan diskriminasi ini tuh tidak hanya dari satu aspek, tapi kayak mungkin dari semua aspek gitu ya, baik itu dari budaya, terus habis itu sosial, ekonomi, politik, dan masih banyak aspek lainnya gitu. Dan dalam upah pun gitu ya, ini kayaknya salah, upah pun mereka digajinya itu lebih kecil gitu ya dari kaum laki-laki gitu. Jadi mereka itu mendapatkan 60 ataupun 70% lebih rendah gitu. Jadi itu nggak sama. Dan setelah perempuan ini mendapatkan kayak perasaan-perasaan yang gak enak gini, apalagi mereka tuh kayak dibilang tuh hanya fokus ke dapur, kasur ya, dan sumur kayak gitu. Simpati ini kemudian dikenal sebagai kesadaran gitu. Jadi mereka mulai aware, oh iya, aku tuh tidak bisa kayak gini lagi gitu ya. Dan mereka ingin itu, balik lagi, mereka ingin wanita di seluruh dunia ini agar setara gitu dengan pria. So, what is feminism? Feminism itu adalah sebuah gerakan dari kaum wanita atau dari pria yang menghapus perilaku bias gender dan menyetarakan antara pria dan wanita. Jadi sebenarnya feminism itu tentunya tidak hanya tidak hanya dari kaum wanita sendiri, tapi kaum pria pun juga mereka bisa menjadi seorang feminis gitu ya. Dan dan intinya memang mereka ingin untuk pria dan wanita itu setara
Dan tuntunannya itu kalau pria boleh, maka wanita juga boleh dong. Kalau pria bisa, maka wanita juga harusnya bisa kayak gitu. Dan kita semua kita punya hak yang sama. That's why we need equality gitu ya. Dan di sini salah satu pemikiran yang sangat bobrok misalnya dibilang itu karena mereka itu menghilangkan wanita dalam peran keibuannya gitu ya. Karena tadi ya mereka itu kayak mulai tidak menyukai karena tadi fokusnya mereka itu materialis ya, orientasinya itu ke materialis, maka mereka itu tidak merasa diuntungkan ketika menjadi seorang ibu gitu. Mereka malah merasa itu kayak diskriminasi atau mungkin direndahkan atau bahkan ada satu word itu yang kayak dia itu merasa ya itu tidak diuntungkan gitu ya, tidak diuntungkan ketika menjalan perannya sebagai ibu gitu ya, karena itu mereka mungkin karena ibu itu tidak dibayar dalam artian kayak tidak digaji gitu ya, nah, itu kan sangat material oriented banget gitu. Nah ini dia. Nah, the word feminism was coined by men. Ternyata ironisnya yang menyuarakan atau bukan mengklaim, tapi yang yang dibuat gitu, yang ngebuat ini adalah seorang laki-laki gitu ya, yang bernama Charles Fourier kayak gitu ya. Dia ini seorang laki-laki yang kalau nggak salah, if I'm not mistaken, he's actually an economist, if I'm not mistaken ya. Jadi dia itu merasa kalau woman itu sangat oppressed ya, ketika dalam pernikahan itu mereka itu kayak mendapatkan oppression kayak gitu. Nah, ini cuman kayak sedikit FYI gitu, for information kayak gitu. Lalu para feminis ini kayak bertanya-tanya gitu ya, kenapa gitu ya kewajiban kami tuh harus berbeda gitu ya, hanya karena kami mempunyai rahim dan laki-laki tidak gitu ya. Terus habis itu lalu bagaimana kami akan berkembang gitu ya, bagaimana kami akan bisa mengekspresikan diri, terus mengejar impian kita gitu, mengejar cita-cita kita kalau kami hanya di rumah saja gitu. Kalau kami hanya di ranahnya itu tidak dalam domestik saja gitu ya. Terus bagaimana gitu ya harusnya tuh gitu. Nah, feminis terus menggelora gitu. Di sisi lain aturan Islam justru malah dianggap tak sesuai dengan kehidupan ataupun kesetaraan gender ini gitu. Padahal dalam Islam ada beberapa hak dan kewajiban antara pria dan wanita gitu ya. Dan perbuatan tersebut bagi feminis merupakan bentuk penindasan wanita serta ketidakadilan gitu ya. Karena mereka menganggap pria selalu diutamakan dan terlihat selalu dikedepankan dan wanita selalu nomor 2-kan gitu. Salah satu ataupun beberapa ide yang dari teman-teman feminis ini yang selalu mereka menyuarakan adalah pertama tentang batasan aurat. Ini enggak saya masukkan di sini gitu ya, karena cukup panjang juga sih pembahasannya. Ya pertama tentang batasan aurat itu. Jadi dalam Islam wanita diwajibkan untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dan wanita juga dianjurkan untuk lebih banyak di rumah. Feminis sangat keberatan dengan hal ini gitu ya, dan dikatakan sebagai doktrin agama serta pemaksaan karena dengan semua aturan tersebut wanita tidak bebas beraktivitas dan menampilkan diri di masyarakat. Ini ya tadi kita bahas itu. Jadi kayak mereka pertama itu nggak suka tentang bagaimana kenapa yang harus di cover itu cuma wanita gitu ya. Kenapa tentang pakaian gitu. Terus kenapa laki-laki juga batasan aurat mereka itu kan dari pusar hingga ni-nya mereka, lutut mereka tuh, kenapa nggak semuanya. Terus habis itu dalam rumah tangga juga gitu ya, hanya pria yang boleh ini memukul, tentang pemukulan, memukul wanita, sedangkan wanita tidak boleh memukul karena wanita harus tunduk kepada suaminya dalam segala kondisi. Dan karena ya mungkin di sini orang-orang feminis itu merasa kalau laki-laki itu
sebagai pemimpin dan perempuan itu kan dipimpin gitu. Jadi perempuan tidak boleh mengeluarkan suaranya gitu ataupun kayak pokoknya harus nurut aja gitu. Ini sama seperti yang tadi kasus di India. Terus ada lagi tentang warisan ya, ini juga sering digaungkan gitu. Kenapa anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada anak perempuan? Misal seorang ayah meninggal, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan mempunyai satu anak laki dan satu anak perempuan, maka anak perempuan mendapatkan 1/3 dari bagian, sedangkan anak laki-laki dapat 2/3 gitu. Jadi kalau misalnya ada 90 juta warisannya, yang perempuan itu hanya 30, sedangkan yang laki-laki itu 60 juta gitu ya. Nah, jadi feminis itu memandang aturan Islam membuat wanita menjadi tertekan gitu, karena tidak memihak kebebasan wanita untuk berkembang dan seakan-akan wanita itu dikebelakangkan gitu ya, atau terbelakangkan gitu. Nah, efek dari pemikiran-pemikiran feminisme ini gitu, yang tadi kan kita udah bahas beberapa aturan Islam yang mereka tidak sukai gitu, maka ya mereka mendobrak hal-hal tersebut dan malah yang seharusnya tidak dilakukan kayak gitu. Jadi misalnya kalau tadi dibilang tentang kekerasan gitu, misalnya ketika ada kekerasan dalam rumah tangga gitu, jadi ya si istri ini misalnya dia jadi kayak mukul balik gitu, atau mungkin aurat aja sih ya, kita ambil yang aurat aja ya, karena kayaknya kalau rumah tangga itu kita belum di fase itu ya. Jadi kalau misalnya aurat aja, misalnya aurat tadi kan kalau perempuan tuh harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali tangan dan muka gitu, berarti mereka akan membuka gitu. Adapun yang ekstrim itu namanya itu jihad. Ini literally ada word jihadnya, jihad topless jihad day gitu. Jadi saking orang-orang feminis ini mungkin kayak gemes gitu ya, mungkin jadi kayak mereka sampai ngebuka bra-nya, jadi topless, jadi tidak menggunakan bra-nya kayak gitu. Terus mereka juga kayak udah bebas aja gitu mau bergaul dengan siapapun gitu, tidak ada batasan-batasan dengan laki-laki kayak gitu. Dan efek dari semua itu ya salah satunya banyak banget broken home gitu ya. Terus habis itu abortion ya, karena ya tadi ya banyak yang hamil di luar nikah kayak gitu. Terus malah bablas itu kebablasan gitu ya, jadi bebas tanpa batas gitu ya. Terus habis itu ya muncul LGBT kayak gitu. Terus habis itu woman exploitation, advertisement juga gitu, karena ya kalau teman-teman atau enggaknya gitu, misalnya kayak hampir mostly setiap ada advertising gitu ya atau iklan, itu pasti yang kebanyakan itu pasti model-modelnya itu ada perempuan gitu ya, karena memang kita itu cantik gitu ya, jadi kayak mereka itu menggunakan kecantikan itu in a negative way, which is mereka ingin kayak orang-orang konsumer itu tertarik dengan itu kecantikan kita. Atau mungkin kalau yang di Formula One atau mungkin racing dan segala macam itu kan kebanyakan, atau petinju itu kan yang kayak bawa-bawa timer atau mungkin skor atau starting point, itu kan perempuan itu karena ya keseksiannya gitu segala macam. Nah, terus ada pun juga mereka itu menanamkan pemikiran-pemikiran ini ya itu di Nah, ini ya di dalam suntikan toksik ini yang kita tidak sangat sadari. Kalau yang sangat familiar itu fun, food, dan fashion gitu ya. Dan itu apalagi sekarang ya tentang kehalalan makanan itu sangat sangat crucial banget. Ya, alhamdulillah adanya halal corner, jadi kita tahu misalnya kayak ya beberapa merek ternyata tidak halal untuk dimakan, itu kan dari food. Dan selain mungkin kita tidak halal, kan harusnya makanan itu halal dan thayyibah ya, dan insyaallah teman-teman dari dokter itu lebih paham ya, yang dimana thayyibah ini harus Masya Allah gitu ya, dia itu yang benar-benar bagus untuk tubuh kita. Jadi bukan junk food ataupun makanan-makanan yang berminyak dan segala macam, intinya kayak gitu, healthy food. Terus fun itu bisa diartikan berbagai macam. Terus fashion tadi ya, tentang tentang baju ataupun style kita itu sekarang pun
jilbab itu banyak banget ya, beragam ya kayak gitu style-stylenya, ada yang dibilang apa pocong gitu ya, jadi kayak yang terikat atau ya banyak banget kayak gitu, teman-teman pasti tahu sendiri. Dan itu semua itu menjadi sebuah lifestyle gitu. Dan it makes a huge difference, nggak hanya tapi a huge difference. Nah ini ya salah satunya freedom tadi, finance, apa namanya, ekonomi gitu, faith, keimanan, film. Nah ini film juga itu mau itu dari mulai K-drama ataupun film western, terus apalagi animation, terus Japanese or anything. Teman-teman mungkin di sini beda-beda gitu taste-nya. Kalau saya yaitu kalau saya pernah di Barat iya, di Korea iya, di Jepang iya gitu. Jadi anime gitu, terus Turkish juga iya gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus fiction, perbedaan-perbedaan. Kalau sekarang mungkin kayak perbedaan pendapat, perbedaan mazhab, perbedaan pemikiran. Nah itu kayak jadi kayak untuk kita tuh saling bermusuhan, bukan untuk saling kolaborasi ataupun reunited. Fandom ya tadi fandom, terus free sex dan fitness tuh maksudnya tuh bukan olahraga, tapi kayak olahraga di mana tuh sampai membuka aurat kayak gitu. Nah ini semua itu masuk ke penjajahan terhadap budaya atau hegemoni atau ghazul fikir gitu ya, apa perang pemikiran. Nah maka medan jihad kita saat ini adalah dalam pemikiran. Ya that's why gitu ya, kita harus mengevaluasi konsep diri kita gitu. Nah benarkah pria dan wanita harus berlomba di track yang sama demi menunjukkan siapa yang lebih tinggi status kemuliaannya? Track yang bersama ini artinya itu yang setara gitu ya. Apakah mereka itu berlomba dalam kebaikan atau dalam apapun itu harus di jalan yang sama kayak gitu untuk mendapatkan status yang tinggi di mata, mungkin kalau di sini lebihnya di mata orang ya, di mata orang. Nah, in the Islamic religion, pria dan wanita keduanya dipandang sebagai sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan penciptaan yang sama, yaitu menyembah Allah dengan sebaik-baik ibadah. Jadi kalau di Islam itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di mata Allah karena keduanya adalah makhluk Allah gitu. Kedua adalah penciptaannya Allah yang dimana Allah menyuruh kita baik laki-laki dan perempuan untuk beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya ibadah. Nah, bagaimana dengan tracknya? Bagaimana dengan jalannya? Oke, we will find out. Oh ya, sebentar sebelum itu Kak, ini saya sampai jam berapa ya? Oke, mungkin harusnya sampai jam 5 ya, Teh. Tapi nggak apa-apa, mungkin ditambah 10 menit lagi. Ya, nggak tambah apa-apa. aja ya. Oke, siap. Ya. Oke, jadi kita lanjut. Nih ya, dari surat An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan dari perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi keduanya mempunyai porsi masing-masing. Gitu ya. Dan ini juga bisa kita tafsirkan ke sesama maksud wanita itu. Jadi Allah tuh sebenarnya memberikan ini part of our rezeki ya, part of our rezeki kita itu kemudahan dalam beramal. Tinggal bagaimana kita mengetahui apa sih kemudahan yang sudah Allah berikan di kehidupan kita, maka kita berfastabiqul khairatnya di situ gitu, di potensi yang kita punya kayak gitu. Nah, oke. Nah, terus habis itu yang kedua, saya clear ya. Yang kedua ini di surat At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi yang lain, dan mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf ya, dan mencegah dari mungkar, melaksanakan sholat, memberikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Penolong bagi sebagian yang lain intinya untuk berkolaborasi ya. Jadi laki-laki dan perempuan ini seharusnya mereka berkolaborasi, bukan untuk berkompetisi, bukan melihat satu sama lain sebagai kompetitor, melainkan sebagai mitra kebaikan kayak gitu. Nah, bukankah tujuan kita adalah surga yang kekal dan abadi? Maka mengapa kita masih sibuk dengan mengurusi urusan material atau materi dunia kayak gitu? Karena Islam memandang kaum wanita, Rasulullah SAW bersabda, dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perhiasan dunia adalah wanita salihah. Wanita itu pemimpin juga, namun dia itu pemimpin di rumah ataupun di rumah suaminya kayak gitu, di rumahnya intinya. Dia the queen itu queen of the house kayak gitu ya. Dan laki-laki adalah pemimpin dari keluarganya gitu. Karena memang
tadi ya kita punya porsi masing-masing, dan laki-laki juga mempunyai tanggung jawab yang lebih gitu 2 kali lipat. Kalau kita kan pemimpin di rumah kita, misalnya dalam anak yang domestik tadi, anak-anak dan mengurusi suami gitu. Tapi kalau tupoksi atau job desk laki-laki ini kan lebih gitu daripada kita, jadi fair aja gitu. Terus Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baiknya kaum wanita adalah wanita Ansor. Mereka tidak tercegah oleh rasa malu untuk belajar mendalami agama. Di sini kan jelas banget ya untuk mentolabul ilmi ya. Walaupun mungkin di sini mendalami agama, tetapi intinya untuk menuntut ilmu gitu, untuk menuntut ilmu yang syar'i juga kayak gitu. Dan laki-laki, baik pun laki-laki dan perempuan itu sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mengerjakan kebajikan bagi laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan gitu. Jadi ini ya, berfasabiqul khairatnya kayak gitu. Dan ini ya, Allah berikan sesuai fitrah mereka gitu ya, bukan berkompetisi antar jenis tapi berkolaborasi lagi-lagi. Nah ini last partnya tentang kemuliaan dan kedudukannya wanita. Islam menjaga wanita dari ia kecil hingga akhir hayatnya gitu. Jadi masya Allah, how Islam protects a woman itu from birth, dari lahir sampai akhir hayat gitu. Karena kalau tadi di Arab itu kan dari lahirnya itu udah menjadi aib dan malah dikubur hidup-hidup. Tapi Islam itu menjaga si bayi perempuan ini. Nih, di salah satu hadis, barang siapa yang diuji dengan mendapatkan anak perempuan, kemudian ia berbuat baik kepada mereka dengan mendidiknya, maka anak perempuan itu akan menjadi jaminan ya masuk surga ya, tiketnya surga. Maka ia akan menjadi penghalang baginya dari sentuhan api neraka. Dan ada juga hadis salah satunya itu yang jika dikaruniai 3 anak perempuan gitu ya, dan yaitu menjadi anak yang soleh-solehah, itu wanita yang solehah, itu juga akan untuk menjadi penghalang baginya dari sentuhan api neraka kayak gitu. Jadi kehadirannya anak perempuan ini menjadi sebuah privilege gitu ya, bukan sebuah menjadi aib kayak gitu. Nah, ketika si anak perempuan itu tumbuh dewasa, tumbuh remaja gitu ya, dan maka kewajiban orang tuanya juga yang selalu membimbing, terutama dalam akhlak dan kepribadiannya, akidah dan tauhidnya kayak gitu. Di surat Al-Luqman ayat 14, kita ya sebagai perempuan yang mungkin sampai saat ini belum masuk ke fase menjadi istri, kayaknya di sini masih pada single kayak gitu ya. Maka kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi kita juga yaitu untuk untuk berbuat baik gitu, kepada orang tua kita dengan berkata yang lemah lembut kayak gitu, dan untuk berbakti kepada mereka kayak gitu. Dan ketika nanti kita diangkat statusnya menjadi seorang istri dan seorang ibu gitu, maka surga akan ada di telapak kaki kita gitu ya. Dan ini hadis yang sangat famous banget gitu ya. Wahai Rasulullah, suatu saat ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kepada siapakah aku harus berbakti kepada pertama kali? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kepada siapa lagi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Dan yang ketiga kalinya dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dan yang terakhir ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Gitu. Karena itu ibu kita gitu, kita seorang perempuan itu sudah bersusah payah, dan bahkan salah satu jihad kita adalah ketika kita mengandung dan melahirkan ya gitu ya, dan ketika mengurus mendidik anak. Jadi sebenarnya kan medan jihadnya perempuan itu kalau misalnya kalau misalnya sebelum kita nikah itu kan menuntut ilmu gitu ya. Barang siapa yang meninggal ketika dia saat sedang menuntut ilmu, maka insya Allah dia akan masuk surga kayak gitu dengan niat yang tulus gitu. Dan ketika nanti kita sudah sudah menikah, itu tetap of course kita tetap harus menuntut ilmu juga kayak gitu, karena nanti ini ya pembahasan tentang pendidikan dan wanita.
kayak gitu. Tapi ketika saat itu juga maksudnya tuh kayak banyak banget peluang kita untuk mendapatkan surga kayak gitu ya. Nah, ini ya wanita karena ya salah satunya karena dulu mungkin ya wanita itu tidak dibolehkan untuk sekolah kayak gitu, dan mereka juga kayak itu hanya bolehnya di rumah saja, padahal wanita itu adalah sang pendidik generasi gitu. Kita itu adalah umum madrasatul ula kayak gitu, dan pendidikan bagi wanita dan Islam justru teramat penting gitu ya. Wanita diwajibkan sekolah untuk mempersiapkan dirinya kita sebagai madrasah pertama anak-anak kita yang akan yang insya Allah kita didik mereka itu sesuai dengan syariat Islam kayak gitu. Dan yang tadi ya salah satu kayak peluang kita juga untuk masuk surga itu ada salah satu hadis yang jika wanita selalu menjaga salatnya 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya sebagai syariat mengaturnya dan taat pada suaminya, maka dikatakan kepada wanita masuklah ke surga melalui pintu manapun yang kalian inginkan ya. Masya Allah, itu bagaimana kita tuh sangat dispesialkan gitu ya, bagaimana mulianya kita gitu ya. Nah, apakah wanita boleh keluar rumah? Of course, insya Allah boleh banget gitu ya, tapi dengan beberapa syarat, yaitu untuk itu ya menutupi aurat kita gitu, untuk tidak mengundang fitnah gitu ya, dan selalu menjaga rasa malu. Rasa malu itu diibaratkan sebagai mahkotanya perempuan gitu ya, izah dan ifahnya gitu ya, kehormatannya kita kayak gitu. Dan ketika kita keluar rumah, kalau misalnya sekarang gitu kita pasti izin dari orang tua, kalau nanti izin dari suami, dan jelas gitu keluar rumah itu ngapain gitu ya, karena itu semua itu harus sesuai dengan syariatnya Allah. Nah, kalau tadi ya salah satu gagasan dari feminisme adalah laki-laki misalnya memukul perempuan kayak gitu. Nah, padahal ya ada Rasulullah SAW sendiri adalah laki-laki ataupun sosok suami yang sangat romantis gitu ya terhadap istri-istrinya kayak gitu. Jadi dan sebenarnya itu kayak dilarang ya untuk memukul perempuan kecuali dengan kayak hanya kalau nggak salah sentilan atau nih ada ya beberapa detailnya tentang kayak pemukulan ataupun pengingatan ya, mengingati istri gitu ya ketika di dalam rumah tangga itu bagaimana gitu. Tapi intinya Rasulullah SAW bilang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian atau kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya atau pergaulan kepada istrinya kayak gitu. Nah ini jadi teman-teman mungkin kalau mau lebih detail itu ada sih di sini kayak gitu ya, di buku yang wanita berkata surga kayak gitu. Nah itu kemuliaan wanita, Allah memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan dan laki-laki, wanita dan pria dan wanita untuk dapat memasuki surganya, dan hal ini juga harus sesuai dengan fitrah masing-masing. Yang fitrah ini tidak saya bahas detail karena sebenarnya panjang juga pembahasannya dan tidak cukup waktunya. Terus kemuliaan wanita terletak pada saat ia mengandung dan melahirkan, ini adalah jihad mereka, lalu membiasakan mengurus keluarga dan mentaati suaminya. Dan ketika misalnya suaminya yang tadi salah satu gagasannya itu kayak untuk harus nurut terus, kayak kalau misalnya suaminya melakukan suatu kesalahan ya tentunya itu menjadikan amar ma'ruf nahi munkar ya, berarti kita juga harus tetap mengingati suaminya, apalagi suami kita gitu. Ataupun kalau misalnya sekarang kita sebagai anak mungkin adik laki-laki, kakak laki-laki atau ayah kita gitu ya, itu menjadi kewajiban kita saling mengingatkan kan, saling mengingatkan dalam kebaikan kayak gitu, dan bersabar dalam dan untuk saling mengingatkan untuk kesabaran juga. Nah maka dari situ ketika misalnya nanti ada suatu yang mungkin kurang pas gitu ya, jadi kita juga harus tahu bagaimana cara mengerti dengan yang ahsan gitu ya, bila tidak ahsan, untuk berdebat secara yang terbaik kayak gitu, dengan perkataan-perkataan yang santun dan sopan kayak gitu. Dan kalau misalnya mereka mengajak ke dalam kemaksiatan, baru setelah kita menentang kayak gitu. Dan nah ini ya, Masya Allah, ini suatu quotes yang sebenarnya nggak ditulis dari siapa, tapi itu kayak sangat deep banget ya. Ketika wanita yang mendidik ataupun melahirkan seorang anak laki-laki, mungkin ia sedang melahirkan seorang pemimpin. Sedangkan ketika ia melahirkan seorang perempuan, ia sedang melahirkan dan mendidik sebuah peradaban gitu ya. Jadi kalau laki-laki dididik sebagai pemimpin, tapi perempuanlah yang menjadi tonggak peradabannya gitu. Masya Allah banget kayak gitu. Jadi kayak wah ini deep banget gitu quotes-nya kayak gitu.
Dan nah, lalu apa sih kontribusi dan solusi yang bisa kita lakukan gitu ya? Lain tidak bukan itu berdakwah teman-teman. Karena ini itu tadi ya, kita balik lagi ke poin awal tentang era Ghazul Fikr gitu ya, tentang perang pemikiran, yaitu perang dan medan perangnya kita itu adalah sekarang itu di pemikiran, di ranah informasi gitu kan, di ranah apa namanya, ya tadi ya, kalau mereka tuh menyelupnya tuh lewat fun, food, fashion, freedom, terus habis itu entertainment, internet entertainment kayak gitu, dan budaya kayak gitu. Maka kita juga di situ perang, kita juga berperang di situ gitu. Kita harusnya berdakwah, dan berdakwah itu tidak harus menjadi seorang ustazah kayak gitu, tidak harus menjadi seorang pemateri atau pembicara, tapi kehadirannya kita yang bisa mengingatkan ya, lagi-lagi mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran itu juga sebagai bentuk dakwah gitu. Jadi untuk teman-teman yang apa namanya apa yang mempunyai mungkin ya teman-teman yang punya pemikiran feminisme itu ya, kita pelan-pelan gitu ya, kita tetap menjadi teman mereka gitu, jangan sampai kita memusuhi mereka atau berdebat secara berdebat kusir yang tidak ujungnya, tapi kita yang paling tahu gitu teman kita gitu, bagaimana cara untuk apa mengingatkannya gitu. Terus habis itu dia mungkin gak secara frontal juga langsung gitu, tapi pelan-pelan kayak gitu, bisa jadi lewat postingan-postingan kita gitu ya. Maka karena sekarang juga dakwah ini juga era digital ya teman-teman, jadi via sosial media gitu. Jadi bismillah, pelan-pelan aja. Intinya kita sekarang alhamdulillah ada 15 orang teman-teman di sini yang sudah Allah pilih gitu ya, barakallahu fikum. Ini menjadi kesempatan yang sangat apa ya, sangat langka sekali gitu ya, karena kan karena Oke, karena ya itu, nggak semua orang tuh dilembutkan hatinya, nggak semua orang itu digerakkan hatinya untuk bisa masuk ke forum-forum seperti ini. Dan forum-forum seperti ini itu adalah itu untuk kita tuh selalu mengingatkan ya teman-teman itu. Jadi nggak apa-apa, bismillah, pelan-pelan ya teman-teman. Kita semua di sini sedang berjuang dan berperang di medan yang masing-masing itu pasti, karena pasti semua dari kita faktor yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ujiannya kita berbeda, tantangannya kita berbeda gitu. Ya that's why ya gitu, kita harus berkolaborasi juga antara sesama muslimah kayak gitu. Nah, yang pesan terakhir bagimu kaum wanita gitu ya, muslimah, bersabarlah dalam ketaatan. Sesungguhnya hukum-hukum syariat Allah yang sudah Allah tetapkan dan sudah Allah perintahkan merupakan bagian dari kasih sayangnya Allah kepada kita gitu ya, merupakan rahmatnya. Islam memberi aturan khusus bagi kita gitu, sebagai kaum wanita untuk agar kita itu lebih dimuliakan, agar kita ditinggikan derajat ya, untuk menjaga kehormatan kita sebagai umum madrasatul ula. Yang terakhir, karena tadi itu ya sempat disinggung juga tentang faktor kita, kehidupan kita berbeda-beda, maka lahir this quotes yang sudah saya sering sampaikan di akhir session adalah never compare your life with others if it will make you feel ungrateful. Jangan berbanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain jika itu membuat diri kita menjadi kufur nikmat gitu, jadi insecure gitu ya, insecure gitu ya. Karena Allah pasti punya rencana yang sangat indah, yang sangat luar biasa dan sangat romantis bagi kita semua gitu. He knows best. Allah yang maha mengetahui dan yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita sebagai hambanya, lagi-lagi as his servant. So tugas kita adalah lagi-lagi fokus apa yang kita bisa ikhtiarkan, apa yang kita bisa lakukan, dan maka lakukan itu dengan terbaik, dan jangan lupa untuk selalu selipkan doa dan libatkan Allah dalam setiap prosesnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsir. Mohon maaf kalau kelebihan waktu dan juga agak sedikit lambat tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, Teh Fatimah, ini yang disampaikan benar-benar banyak banget, tapi daging semua isinya ya. Dan benar-benar apa ya, mencerahkan, memberi pengertian baru, dan apa ya, sangat-sangat membantu, bermanfaat buat mendefinisikan apa itu feminisme yang sesuai dengan ajaran Islam. Amin. Nah, mungkin setelah ini masuk ke sesi pertanyaan, Teh, ada satu pertanyaan yang sudah masuk di private chat saya tentang jika berada pada kondisi ketika wanita terpaksa harus memimpin laki-laki pada suatu organisasi atau kepanitiaan. Bagaimana menurut Teteh dalam pandangan Islam? Itu Teh. Oke, Masya Allah ya. Ini juga dibahas ya. Tadi sempat saya baca.
sebenarnya gini teman-teman, tentang kepemimpinan gitu ya teman-teman. Ada satu hadis yang untuk dalam Islam gitu ya, tidak akan beruntung kaum yang perkaranya dipimpin oleh seorang wanita. Why gitu ya, dan dibahas juga karena uh, dalam apalagi ini kan mungkin oke, mungkin kita bilangnya ini kan cuma organisasi gitu ya, kita dalam kutip kayak meremehkan suatu organisasi, jadi mesti nggak suatu yang besar kayak negara atau mungkin DPR atau kayak gimana, tapi hanya sebuah organisasi. Pertama perlu diketahui tadi ya, kita berperan sesuai fitrahnya masing-masing gitu ya, dan di mana fitrahnya perempuan ini selalu lebih mengedepankan perasaan ya, tadi kita dari awal banget ya, perasaan, dan laki-laki mengedepankan akal dan logika kayak gitu. Nah kalau misalnya mungkin bagus kalau misalnya perempuan ini dia sudah bisa mengkontrol perasaan, dia sudah bisa mengontrol emosinya, amarahnya dan segala macamnya, dan bisa berpikir secara clear. Tetapi gitu ya, memang ranah kita itu bukan untuk memimpin ya gitu. Kita memimpinnya itu sesama wanita. Jadi kalau misalnya organisasi ini hanya wanita gitu ya, misalnya perempuan itu atau muslimah only, dan it's fine kayak gitu, karena kita juga menjadi pemimpin di antara kaum wanita ataupun anak-anak kayak gitu. Tetapi bukan menjadi pemimpin di kaum yang laki-laki yang sudah balik kayak gitu ya. Nah, jadi kalau dari menurut pandangan Islam tadi itu satu hadis yang tadi ya, tidak akan beruntung kaum yang perkaranya dipimpin oleh seorang wanita kayak gitu. Jadi itu dari pandangan Islam, karena tadi pria dan wanita mempunyai tugas masing-masing. Allah jadikan seorang pria menjadi pemimpin masyarakat, pemimpin keluarganya, mengayomi dan melindungi wanita, dan Allah menjadikan seorang perempuan wanita menjaga keluarganya dalam rumah, mendidik anak, membesarkan anak, mengurus rumah tangga, dan membantu segala kebutuhan suami. Hal seperti ini yang akan menjadikan keluarga dan umat yang sempurna kayak gitu. Jadi kalau misalnya di organisasi tadi ada yang perempuan, coba kalau ada yang laki-laki bisa lebih ya itu ya, untuk laki-laki yang menjadi pemimpinnya. Seperti mungkin yang perempuannya bisa menjadi asisten, wakilnya. Walau hal bisa. Oke, baik, Teh Fatimah. Jadi gitu ya teman-teman, peserta semua yang tadi tanya juga. Jadi lebih diutamakan kalau ada laki-lakinya ya diutamakan laki-lakinya. Kalau pun kita mau menjadi pemimpin itu baiknya pemimpin sesama perempuan gitu. Jadi lebih banyak kebaikannya yang kita ambil dari hal-hal seperti itu ya. Yang moderat dan kemaslahatan. Baik, terima kasih Teh Fatimah sudah sharing-sharing dan juga memberikan banyak manfaat dan juga ilmu-ilmu baru kepada kita semua pada hari ini. Alhamdulillah ini sudah udah mau masuki waktu maghrib juga, jadi kita langsung menuju ke acara selanjutnya. Mungkin langsung aja kita ke sesi dokumentasi buat teman-teman yang mau on cam. Boleh, silakan on cam kita dokumentasikan acara hari ini. Oke, kapan lagi kan ketemu Teh Fatimah, terus kita bisa dokum bareng gitu kan. Oke. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau on cam lagi? Oke, baik. Udah ada slide pertama ya Teh Fatimah. Ada teman-teman yang udah on cam. Oke, mungkin Putri bisa mulai dokumentasi ya Teh Fatimah. Siap. Dan teman-teman semuanya, Putri mulai 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak sekali lagi ke Teh Fatimah dan juga seluruh peserta Karim pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan Teh Fatimah tadi bermanfaat untuk kehidupan kita dan juga kehidupan kita sekarang dan juga di masa-masa ke depan juga. Jadi tadi kalau bisa disimpulkan, feminisme ini adalah paham yang turun dari kapitalisme, ideologi kapitalisme yang menyuarakan kebebasan, menyuarakan standarnya sama antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, itu agak bertentangan, kaum feminisme menganggap bahwa hal itu agak bertentangan dengan hukum Islam, padahal hukum Islam
prinsipnya sama, antara perempuan dan juga laki-laki adalah makhluk Allah, sama-sama setara dan juga memiliki hak yang sama. Namun hukum-hukum tersebut justru menjaga perempuan yang tadi Teh Fatimah bilang, bahwa menjaga perempuan dari lahir sampai juga akhir hayatnya gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Sekali lagi terima kasih ke Teh Fatimah. Sekian dari Karim hari ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan-kesempatan yang lain ya Teh Fatimah. Baik, mungkin terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi